大家晚安，吉祥，阿弥陀佛。Terima kasih semua umat kasih kesempatan saya untuk menjalin jodoh yang baik melalui Dhamma sharing ini. Sebenarnya kalau boleh jauh jujur ya, setiap kali kalau ada sharing Dhamma itu, perasaan ini sebenarnya fasi. Fasi itu artinya ada kebahagiaan. Ada kelompok umat, dia cuma suka baca keng aja. Tapi kalau disuruh untuk mendengar penjelasan sutta, dia nggak mau, pusing. Tapi ketika ditanya, dia bingung untuk menjawab. Ada kelompok umat Buddha, jangankan bilang suruh baca keng, lihat sutta aja pun kepala udah puing gitu kan, Mandarinnya gitu. Tapi dia tertarik sama dengan ajaran Buddha. Maka suhu pikirkan nanti mulai tahun ini, Januari, di Changjing ini mungkin akan kita ubah. Kecuali bulan Cengbeng sama Ulambana akhir tahun ada Sanseshinnya. Kalau bulan-bulan biasa kita cuma baca keng, sudah tidak ke sana lagi, nggak ke sebelah lagi. Selesai baca keng, kita baca Nianfo, habis itu disambung dengan penjelasan sutta. Baru ditutup dengan pelimpahan jasa bersama. Satu sisi supaya umat kita bisa lebih mengetahui sebenarnya isi sutta itu apa. Dan juga bisa menghemat. Belakangan ini kan banyak orang konsumsi bilang, Sifu, kita ini yang bantu di dalam semua udah lau liao gitu kan. Udah tua liao gitu. Sekarang kok acau dulu, saya 2 hari yang lalu ya Cao ya, sembuh lihat foto beliau 10 tahun yang lalu, ini Yan Tao gitu kan, muda ya kan, rambutnya masih penuh, sekarang udah mulai uhuisnya liao gitu. Jadi supaya nanti ke depan mungkin ya, supaya kita lebih mengetahui kenapa sih sutta ini dipandang penting dalam ajaran Buddhism. Nah, seperti misalnya di dalam sutta ini kita bertemu, Ananda bercerita, beliau bercerita bahwa suatu hari Buddha datang ke surga Tawatimsa menguraikan sutta ini. Ketika Buddha menguraikan sutta ini, yang hadir pada saat itu adalah semua Buddha yang dari 10 penjuru, tidak ada satu pun Buddha yang tidak hadir dalam pertemuan itu. Tidak ada satu pun Buddha yang tidak hadir. Termasuk Amitabha Buddha, termasuk Baisaja Guru yang dipuja oleh semua Buddha. Semua hadir pada saat itu. Anda bisa bayangkan itu. Pasti ada sesuatu pesan dari sutta ini. Sampai-sampai kok semua Buddha itu hadir. Padahal Buddha semasa hidupnya, Sicap Kauni 49 tahun beliau membabarkan Dharma. Satu kitab suci Mahapitaka, kalau Anda membuka semuanya,
Tidak ada satu persamuan agung itu seagung yang Buddha uraikan di surga Tawatimsa. Mewah. Pasti ada sesuatu itu. Terus kedua, kalau kita lihat di dalam Ti Chang Ching itu, semua maha bodhisattva seperti Samanta, Avalokiteswara, Siti Garba, Manjusri, Samanta Wistara, semua maha bodhisattva hadir dalam pertemuan itu juga. Yang jumlahnya tak terhingga. Terus dikatakan juga sama Ananda, yang hadir pada saat itu juga para dewa dari 10 alam penjuru, termasuk jelmaan-jelmaan dari Siti Garba itu hadir pada saat itu. Yang jumlahnya yang tak terhingga. Anda coba bayangkan, satu pertemuan dihadiri semua makhluk suci, agung, yang pada saat itu dipuji oleh para Buddha. Semua hadir pada saat itu, saudara. Ni men想一想咯，一定有一个特别， pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Maka saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kalau kita tidak membedah sutta ini, kita nggak tahu isinya apa itu. Kalau baca-bacanya kita pinter gitu. Tapi kalau ditanya, gak tahu, bingung. Makanya saya pernah bertemu ada seorang umat Buddha. Kenapa kamu gak suka baca keng? Loh, saya bukan gak mau suka, Su. Saya kalau lihat baca keng itu udah pusing kepala. Kenapa? Mandarin, saya gak ngerti. Maka perlu dibedah. Supaya kita tahu isi dari sutta ini apa. Jangan sampai ada kesalahpahaman terhadap sutta ini. Satu contoh misalnya ya, satu contoh, 一个比喻lah ya. Saya habis fangsen, ketemu seorang umat Buddha, sudah kenal beliau itu 20 tahun lebih. Beliau itu beragama Buddha itu sudah kurang lebih 40 tahun. Kalau urusan baca keng, ini jempol luar biasa. Apapun kengnya, dia suka sekali. Tapi dia nggak suka mendengar dhamma. Dia suka baca keng dengan satu ketulusan itu. Tiba-tiba dia bertanya sama saya satu hal. Sifu, sebenarnya Ti Chang Ching itu boleh nggak sih dibaca di rumah? Karena orang di luar banyak ngomong isu-isu bahwa itu nggak boleh dibaca. Itu hanya bisa dibaca di wihara hanya dalam bulan-bulan tertentu. Sedangkan saya kan suka baca. Ini orang mengatakan ini nggak boleh, ini nggak baik. Karena akan mengundang makhluk-makhluk rendah itu datang dan akan membawa sesuatu yang tidak baik terhadap rumah yang saya tinggal, keluarga yang saya bina. Anda coba bayangkan itu. Si cap nih 40 tahun. Hari ini kalau dia bisa mendengar dengan baik, maka urusan ini, permasalahan ini tidak akan mudah terjadi. Tidak akan terjadi. Kalau dia sudah mengerti kan. Coba kalau hari ini kamu disuruh baca keng Ti Chang Ching di rumah. Berani enggak? Berani? Tiobo? Atau karena enggak berani datang ke wihara gitu? Berani? Dibaca, setannya ada enggak di samping? Banyak setannya liatin saya gitu. Kan begitu. Ada orang bilang sama saya, Su, saya masuk ke apartemennya Kosambi. Masuk ke dalam. Saya merasa takut dan gelisah. Kenapa? Sepertinya semua mata melihat saya. Bakju kalau kwa gua gitu loh. Wah itu semua lihat saya. Nah kalau saya baca ini, kan gila. Kalau semua orang lihat saya kan, gimana gitu. Padahal di dalam sutta dikatakan, ketika Buddha menguraikan sutta ini, Tang Sijia Monifo Jiang Zhe Bu Jing de Shou, itu di mana? Di surga Tawatimsa. Itu di surga.
yang dijaga oleh para pelindung dharma. Bagaimana mungkin makhluk rendah seperti setan-setan yang seperti yang kita sering dengar itu mengikuti acara itu di situ? Gak mungkin kan? Kan masuk akal kan? Itu di surga Tawatimsa yang dijaga dilindungi oleh para pelindung dharma itu. Sehingga ketika membacakan sutta itu semua hadir pada saat itu. Para Buddha, para Bodhisattva. Jadi gak mungkin. Suhu kasih satu cerita ya, mungkin gak tahu kalian pernah dengar atau Suhu pernah cerita enggak. Suhu pernah diundang ikut acara Sansesinian di Los Angeles, Amerika. Itu Sansesinian itu 7 hari berturut-turut. Kalau Kosambi dibuat 7 hari berturut-turut, wah kalau konga. Pak Bokida kalau semuanya itu. 7 hari berturut-turut loh. Paling nanti datang di hari pertama, hari tutup di hari pembukaan dan penutupan. Selesai, sempurna. Sabesata Bhavantu Sukhitata, Amitabha, sempurna itu. Saya yakin itu. Tetapi mereka di sana luar biasa. Selama 7 hari, setiap hari itu orangnya bertambah itu. Tiba-tiba ada seorang umat, mamanya itu baru meninggal. Jadi dia datang untuk mendaftarkan diri pelimpahan jasa kepada mamanya. Nah, nama itu diserahkan ke panitia. Diserahkan ke panitia, panitia ya beresin. Tak disangka hari kedua selesai acara, malamnya mamanya datang mimpi. Nah, kayak adik saya kemarin malam telepon saya mimpi mama loh, mimpi papa loh gini gitu. Jadi datang mimpi apa? Minta tolong kepada anaknya. Nama yang kamu serahkan untuk pelimpahan jasa kepada saya itu salah tulis. Sehingga ketika saya ingin ikut dalam acara ritual ini, saya tidak bisa masuk ke dalam. Karena di depan itu ada dewa pelindung. Makanya hati-hati loh saudara. Kalau ada pelimpahan jasa, kenapa tadi setiap kali pelimpahan jasa itu kita membaca namanya. Ada tulis di situ. Artinya apa? Artinya dia memiliki izin masuk ke dalam. Untuk mengikuti acara ritual ini. Itu pun ada dewa pelindungnya. Jadi bagaimana mungkin ketika sutta ini diuraikan di surga Tawatimsa, saya tahu litiannya si Chun nih. Terus yang datang itu semua adalah setan. Bukan. Yang kita baca di dalam sutta ini, setan-setan, raja setan yang hadir pada saat itu, semua adalah jelmaan dari Sitigarbha Bodhisattva. Ataupun bodhisattva yang lainnya. Yang tersebar di 10 penjuru untuk membantu penderitaan makhluk itu agar mereka bisa terbebas. Seperti misalnya Kwanseum Pusa, Avalokiteswara. Setiap hari beliau datang kemana? Ke alam setan kelaparan. Maka kenapa kita Chosan Sesinian di depan sana ada satu namanya Minan Tase. Minan itu namanya wajah yang gosong. Tase itu adalah Avalokiteswara. Kenapa ada di situ? Karena Avalokiteswara setiap hari beliau hadir di alam setan kelaparan untuk memberikan dana makanan dan memberikan dhamma agar mereka sadar. Dengan wajah yang seperti suram, serem, wajah yang sangat menakutkan itu. Itu kenapa kita taruh di situ. Jadi itu adalah wujud dari cinta kasih bodhisattva para Buddha dengan wujud sesuai dengan kebutuhan. Sakyamuni Buddha muncul di dunia ini ketika lahir di India. Kenapa dengan muncul wajah pasi pacong hao dengan 88 tanda ciri orang suci. Karena dia menyesuaikan kondisi alam. Kalau Buddha Sakyamuni muncul sebagai raja setan, siapa yang berani datang? Coba.
Kan bokolin mah. Kan gak mungkin itu. Jadi tolong Su bilang. Rajin-rajin dong ke wihara. Kita sharing, kita belajar. Ya kan? Gak sampai 2 jam kok, 1 jam. Nanti ke depan kita ubah mungkin 1 jam. 1 jam udah selesai, beda 45 menit. Sampai jam 9 kita udah pulang. Ya kan? Kita datang, kita menanamkan kebaikan. Di samping kebaikan, kita membawa kebajikan. Itu kan bekal kita nantinya. Nah, kebajikan yang tidak bisa dilihat oleh manusia, itu luar biasa besarnya. Bukan berarti dia tidak ada. Ada. Jadi di sini saudara-saudara, ini Su tegasin sekali lagi. Katakan dengan jelas bahwa Raja Setan yang hadir pada saat itu dalam persamuan itu semua adalah perwujudan dari para bodhisattva, terutama bodhisattva Siddhigarbha. Jadi kalau ketika orang bertanya, Su itu kan di surga Tawatimsa, sedangkan saya kan bacanya di dunia. Justru itu, ketika sutta ini dibaca di dalam rumah, dimanapun kamu berada, maka semua Buddha, semua para bodhisattva, para dewa pelindung dharma akan selalu mengkaruniamu dimanapun kamu berada. Akan melindungimu. Sehingga hal-hal yang negatif itu kan bisa dihindari. Loh, di dalam Ticang Cing kan banyak diceritakan itu. Banyak para bodhisattva, para dewa pelindung dharma mengatakan siapapun orang itu membacakan ini, menghayatinya, memujinya, menyembahnya, mempelajarinya, bahkan menaruh rupang itu di dalam rumahmu, maka di rumah itu orang itu dimanapun dia berada, maka aku akan selalu datang untuk melindunginya. Seperti Dewa Bumi selalu mengatakan itu. Jadi tolong, Su kadang-kadang kalau melihat ketemu orang-orang seperti itu, Su sedih gitu. Sui Fo jiang yi fa bu yi ren. Apa itu yi fa bu yi ren? Kita berbicara pada pijakan kitab suci, bukan pada pijakan omongan orang. Omongan orang itu bisa salah. Kamu juga jangan percaya sama saya. Karena omongan saya juga kadang-kadang bisa ngeleset, salah. Tetapi kalau pijakan kita kitab suci, nah berbeda itu. Karena kitab suci itu adalah kebenaran. Dia yang kebenaran mutlak, tidak ada celah. Dia sempurna itu. Jadi ifa pu iren berdasarkan kitab suci sebagai pijakan, bukan berdasarkan ngomongan si A, ngomongan si B gitu loh. Ngerti bo? Bimbing boleh? Aikum bo? Mantu enggak? Bukan? Lanjut ya. Oke, Chou Lao Shi tampilin halaman pertama. Sutta ini secara umum kita tahu judulnya Dizang Pusa Ben Yuan Jing. Secara umum ya, hampir semua wihara yang dibaca sutta itu, maka judulnya adalah Dizang Pusa Ben Yuan Jing. Namanya Siddhigarbha Bodhisattva Purwa Pranidhana Sutta. Purwa Pranidhana itu artinya tentang tekad beliau. Tekad dari Siddhigarbha, harapannya, cita-citanya, keinginannya, terutama ikrar dan tekadnya itu. Tekad apa yang dimiliki oleh Siddhigarbha itu? Harapannya apa? Sehingga beliau itu dijunjung, dipuji oleh para Buddha yang hadir pada saat itu. Harapannya apa? Itu. Sampai Sakyamuni Buddha di dalam sutta ini dikatakan 3 kali berturut-turut loh. Anda bayangkan 3 kali berturut-turut beliau menyampaikan kepada Siddhigarbha Bodhisattva, tolong nanti setelah saya wafat, setelah saya mangkat, setelah saya maha parinibbana, maka tolonglah
semua makhluk yang ada di Jambudwipa ini, yang ada di alam semesta ini, jangan sampai mereka itu terjerumus ke alam penderitaan. Guru Agung Buddha Gautama tidak pernah berpesan sampai 3 kali berturut-turut. Hanya satu-satunya Sutta Sitigarbha ini, hanya dalam Te Chong Kim baru uang nggak ada, hanya ada itu. Makanya di dalam bab terakhir, Sitigarbha mengatakan kepada Sakyamuni Buddha, Guru Agung Sakyamuni, Buddha, Anda jangan gelisah, jangan gundah. Semoga dengan kekuatanku dan cinta kasihku, dengan segala pranidana saya akan membantu semua makhluk. Walaupun orang itu semasa hidupnya hanya melakukan kebaikan kecil, saya akan datang membantunya. Anda bayangkan itu, cita-cita dari Sitigarbha itu. Makanya di dalam bab ke-12, yaitu Avalokitesvara bertanya kepada Buddha, ada satu poin. Sitigarbha mengatakan kepada Buddha, mengatakan kepada Avalokitesvara, kalau ada orang berpergian jauh, naik pesawat, naik kapal, bawa mobil, mau kemanapun dia pergi. Ketika dia memuji, mengagungkan nama Sitigarbha itu, maka sebelum orang itu nyampe di sana, para dewa pelindung dharma itu sudah menuntun, membawa orang itu jangan sampai mengalami bencana. Itu dikatakan dalam Sitigarbha Sutta ini. Makanya kalau kita naik pesawat, beli asuransi, jangan. Nggak bisa menjamin. Beli asuransi ngapain? Yang nikmati siapa? Bukan kamu kok. Lu lihat di Korea. Kalau lihat videonya, itu ketika kecelakaan pesawat, Amitofo. Anda bayangkan, kalau kita di dalam gimana perasaan? Belum lagi pesawat yang di Timur Tengah, Aljazair di sana. Ada satu orang itu hidup, beberapa orang, ada salah satunya. Ketika kecelakaan itu sebelum terjadi, dia baca terus itu, kusut itu. Baca terus itu. Dia puji kepada Tuhannya itu. Sehingga dia mengalami sesuatu yang baik. Makanya, lu kalau mau keluar negeri, aman. Sebelum berangkat, malamnya, baca dulu Iwan Sen. Itu lebih terjamin daripada lu beli asuransi. Cina ya, bukan biaya. Lu lihat saya, Sifu, kemarin mau pulang dari Medan, itu naik pesawatnya, itu goyangnya luar biasa. Yaukina, gak tahu takut, tenang aja. Kenapa? Ada Buddha, ada Bodhisattva. Karena orang percaya, yakin, apa yang dikatakan Buddha dalam sutta itu pasti ada kebenarannya. Jadi secara umum sutta ini cukup panjang, terbagi 13 bab. Setiap bab itu menceritakan beda-beda. Ada yang menceritakan tentang hukum karma. Ada yang menceritakan tentang abhidhamma. Ada yang menceritakan tentang manfaat. Ada yang menceritakan tentang kebajikan. Ada yang menjelaskan tentang surga tawatimsa itu. Jadi dari 13 bab itu masing-masing bab itu berbeda. Nah kalau kita terjemahkan, kalau kita jelaskan itu secara keseluruhan, maka itu waktunya sangat panjang. Maka kita memilih ulasan makna, ulasan singkat. Mana yang lebih penting kita prioritaskan. Yang tidak begitu penting kita lewatkan. Sehingga Anda bisa memperoleh intisari dari sutta ini gitu. Nah, sutta ini yang kita lihat ini kan sekarang judulnya Tijang Pusa Ben Yuan Jing. Sebenarnya judul dari sutta ini bukan satu. Dia bukan satu saja. Ada berapa? Kita lihat berikutnya. Nah di situ. Nah judul dari sutta ini sebenarnya ada 3. Jadi bukan satu. Nah Fo Gao Pu Guang ini di bab ke-6. Di bab ke-6 ini Fo Gao Pu Guang Ci Jing You San Ming.
一名地藏本愿，二名地藏本行，三名地藏本誓力经. Jadi ada 3 itu. Di bab ke-6 dari sutta ini, ketika Buddha menguraikan sutta ini, tiba-tiba ada seorang bodhisattva namanya Samanta Wistara. Samanta Wistara itu Fukwang Pusa. Di situ beliau bertanya kepada Buddha, saya ingin menyebarkan luaskan ajaran ini. Saya ingin semua makhluk tahu ajaran ini. Karena ajaran ini faedahnya, manfaatnya luar biasa besarnya. Kira-kira dengan judul apa aku harus menyebarluaskan, memperkenalkan sutta ini kepada semua makhluk? Maka Buddha mengatakan dan memberitahukan kepada Samanta Wistara. Yang pertama adalah Sitigarbha Bodhisattva Purwa Pranidhana Sutta, Tizang Benyuan. Nah yang kedua adalah bernama Sitigarbha Bodhisattva Purwa Carya Sutta. Purwa Carya Sutta itu tentang pelaksanaan. Ketiga adalah bernama Sitigarbha Bodhisattva Purwa Sanabala Sutta. Ini tentang sumpah, janji-janji beliau. Jadi dari mulai ikrarnya, harapan cita-citanya, barulah ada semangat untuk menjalankan. Ketika dia menjalankan ini, jangan sampai timbullah namanya malas-malasan, timbulnya yang ya saya sudah bosen, jenuh gitu kan. Maka dia membutuhkan sesuatu kekuatan. Kekuatan apa? Janji dan sumpahnya. Nah pertanyaannya adalah, kenapa para guru menerjemahkan sutta ini kepada kita ke bahasa Mandarin, ke bahasa yang aslinya dari bahasa Sanskrit menggunakan Tizang Pusa Benyuan Jing? Kenapa? Kita lihat berikutnya. Karena Bodhisattva Sitigarbha itu sejak jutaan kalpa hingga sekarang, sampai sekarang loh ya. Jadi belum berhenti itu. Selalu berikrar dengan maha pradidana-dananya untuk menyelamatkan para makhluk yang berada di alam semesta. Sampai sekarang. Sampai kapan beliau mengemban tugas ini? Sampai Bodhisattva Maitreya, Buddha Maitreya itu muncul di dunia ini. Saudara, sampai beliau muncul. Jadi Sitigarbha Bodhisattva itu dia akan muncul dimanapun dia berada. Bagaimana supaya kita memiliki jodoh dengan dia, kita dikarunia oleh dia, dilindungi oleh dia, dicintai oleh dia. Caranya gimana? Lafalkan namanya. Ni nian ta de mingzhi, ni jiu gen ta jie yin de. Bagaimana menjalin itu? Lafallah namanya, pujilah namanya, agungkanlah namanya. Jadi kamu sama beliau itu terkonek. Seperti apa? GPS. Google Map. Anda mau ke mana? Ke Bogor. Alamat mana? Saya nggak tahu jalan. Gimana? Google Map-nya buka nggak? Buka kan? Setelah buka, bawa kita kemana? Belok kiri 500 meter sebelum belok kiri, belok kanan, naik atas, naik turun, nah begitu kan? Google Map kan? Nah sama. Jadi ketika kamu memuji, kamu mengagungkannya, kamu selalu mendaraskannya. Namo Tizang Wang Pusa, Namo Tizang Wang Pusa, Tizang Pusa 就在你的面前了，是这样的，是接引啊，menjalin itu. Kalau lu setiap hari kumpulnya sama orang yang suka gosip, akibatnya apa? Ya orang-orang gosip itu datang. Dia boleh. Coba
Orang yang main arisan di luar itu. Kenapa mereka suka arisan? Alasannya supaya nggak bosan. Sih, karena suka gosip di situ. Dia boleh. Coba orang yang suka main arisan di sana. Selain makan daging gitu ya. Jaba, jate, jahe gitu kan. Enak. Nanti sambungnya apa? Iya ya, restoran itu nggak enak, mahal lagi. Ya kan? Nanti nyambung lagi restoran itu restoran enak loh. Bagus lagi, tapi mahal sekali. Pokoknya gosipnya keluar semuanya. Iya ya, di Uyara Kosambi itu, Uyara Kesejahteraan. Ada satu namanya Suhu Sewu lagi gitu kan, dipanggil gitu kan. Itu orangnya begini loh ya. Ya kan semuanya keluar kan. Akhirnya yang datang ya itu seperti itu. 妖魔鬼怪全部通通出来了。Jadi ini realita. Orang yang suka meditasi, orang yang suka membaca keng, orang yang suka melatih diri. Apakah mungkin dia suka ikut gabung di situ? Enggak mungkin. Kenapa? Karena putongkoa. Enggak connect gitu loh. Jadi Anda coba lihat, ketika Buddha berkumpul dengan para siswanya, apakah Buddha datang terus kita arisan yuk, makan yuk? Enggak ada di situ ceritanya. Makanya kalian juga suka gosip. Yang gosip itu datangnya setan-setan. Benar loh, bukan piano. Saya ngomong apa adanya. Itu zaman India kuno, setelah Buddha wafat 100 tahun kemudian. Suatu hari ada seorang arahat. Dia ruting itu masuk jana. Arahat itu kan bisa terbang. Ketika dia terbang, dia lewat satu rumah. Rumah itu di atas rumah gentengnya, itu banyak para dewa itu mengelilingnya. Rumah itu dengan sikap anjali, dengan cahayanya. Arahat ini kan penasaran. Loh, kok rumah ini kok banyak dikelilingi oleh dewa pelindung itu. Penasaran, dia turun, dia lihat. Ternyata ada 2 biku lagi membahas dhamma. Oh, ternyata itu yang membuat rumah dia ini terlindungi oleh para dewa. Tidak lama kemudian dia pulang, lewat lagi rumah itu. Ternyata rumah itu yang dulu yang sebelumnya itu banyak dewa, kok datangnya banyak setannya. Hantu ya mau kuy-kuy ya. Kan berubah itu. Yang tadinya banyak dewa kok berubah menjadi makhluk-makhluk rendah gitu di situ, dengan wajah yang serem. Arahat ini turun ke bawah, dia lihat bikunya. Tadi lagi ngomong dhamma, sekarang lagi bicaranya bukan dhamma. Bicaranya apa? Supaya bagaimana supaya dana umat itu bisa masuk ke kita. Nanti ngomongnya ini, kalau kedudukannya gimana, kekuasaan gimana, kalau uang dapat gimana. Kan ing kan cao lai de,就是这样的. Dia mengundang sesuatu yang negatif datang. Makanya kenapa ya, fisik ini kalau Anda mau sehat. Saya 3 hari yang lalu saya baca satu sutta. Penjelasan Di Zhang Jing dari Meng Chan Lao和尚. Meng Chan Lao和尚itu usianya panjang. Konon ceritanya beliau adalah perwujudan dari Di Zhang Wang Pusa. Beliau tinggal di Utaisan. Gitu loh. Jadi sekarang udah meninggal beliau. Dia bilang apa? Anda ingin punya fisik yang sehat, ada 2. 1, setiap malam sebelum tidur, visualisasi seluruh tubuh kamu. 五脏六腑, 你要去感恩. Kamu mengucapkan terima kasih kepada fisik ini. Memberikan kesempatan aku belajar. Memberikan kesempatan aku dapat berkumpul dengan orang aku cintai. Memberikan kesempatan kepada aku bisa mengumpulkan kebaikan. Menjalankan tugasku. Terus 2, menjaga batin. Jangan selalu dikotori oleh kilesa. Fisik itu akan membawa sesuatu yang beda. Makanya saudara, ingat lo, mau penting taiji, mai terlalu banyak kongwe. Bicara yang berlebihan itu nanti bisa membawa malapetaka sendiri. Jadi disinilah kenapa menggunakan judul ini. Alasannya karena maha pradidananya. Karena ikrar dan tekadnya.
harapannya itu. Sehingga dengan ini menggunakan judul Dijang Pusa Ben Yuan Jing. Yu Ben Yun bao han le ben xing, yu ben xing bao han le ben si li jing. Dari tekad muncullah pelaksanaan, dari pelaksanaan barulah ada semangat untuk menyelesaikannya, merealisasikannya. Maka kita lihat halaman berikutnya. Karena waktu terlalu singkat. Ngomong tanpa atau kau diam liao, sian suhu kadang-kadang. Malas gitu ya. Jadi di sini maka disinilah poin penting. Poin penting tolong dibaca, dilihat dengan baik. Kalau Anda bisa membaca ini, maka selesai sudah semua keraguan. Maka sekalian, kamu sekalian, kita hari ini harus dengan semangat dan ikhlas untuk mau mewujudkan cita-cita harapan Bodhisattva Sitigarbha dan membantu beliau untuk menyebarkan sutta ini ke berbagai daerah agar para umat dapat memperoleh manfaat dari sutta ini. Hari ini kenapa kita Wihara Kosambi setiap bulan mau baca Dijang Jing? Karena pesan dari Guru Agung Sakyamuni Buddha itu. Tolong perkenalkan sutta ini ke mereka. Tolong katakan kepada mereka manfaat dari sutta ini. Tapi kalau kita enggak belajar, kita membedah, kita enggak tahu apa manfaatnya. Abhidhamma yang dimaksud itu apa? Hukum karma yang dimaksud itu apa? Kebajikan apa? Manfaatnya apa? Kan kita enggak tahu. Maka tugas kita adalah apa? Memberikan sedikit sharing. Supaya kalian ketika membacakan sutta ini tahu bahwa manfaat itu sangat besar. Bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal, tapi juga untuk kita yang masih hidup. Di situ kurang lebih jelas Bu nih. Jelas Bu. Jelas Bu nih. Kita jelaskan dari sini judulnya dulu. Maka kalau dari sini kita akan ketahuan. Kita ini ketika membacakan sutta ini artinya kita melakukan satu kebajikan yang besar. Kebaikan yang besar itu. Dengan membaca ini artinya semua makhluk yang ada di angkasa, semua makhluk yang ada di alam peta, semua makhluk yang ada di alam para dewa, semua makhluk yang ada di alam manusia, dimanapun dia berada, mereka akan memperoleh manfaat itu. Ni xiang, ni zhe ge gongde you duo da ne? Kebajikan yang kamu lakukan itu begitu luar biasa. Ini bukan saya ngomong, ini Buddha yang mengatakan itu. Jadi, mai pintu alu. Maka kenapa wihara kita setiap bulan baca keng, Dijang Jing. Udah hampir 10 tahun ya, kuasa ya. Ucap ini dah Bu. Yang ikut 10 tahun coba angkat tangan. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada cuma siapa? Koacau. Nanti suruh kasih hadiah. Nah itu di situ. Makanya ada orang bilang sama saya, Su baca Dijang Jing panjang. Saya kepengen baca, tapi waktu nggak ada, nggak apa-apa. Kamu bagi. Dari 13 bab itu setiap hari sebelum tidur baca 1 bab. 1 bab aja, udah cukup. Besoknya nyambung bab kedua, besoknya nyambung bab ketiga. Setiap hari aku ada membacanya. Kalau sampai nggak ada waktu lagi, udah, lu baca Dijang Pusa dan Minghao juga sama. Kalau nggak ada waktu lagi, ya gue juga nggak tahu. Loh saya kan nggak tahu juga kan, singkat kan, Namo Dijang Wang Pusa, nggak sampai 5 menit kan? Dijang Pusa, 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 gampang kan? Begamai aja. Banyak orang gitu, cari alasan untuk menutupi kebohongan, menutupi kebodohan. Padahal itu sesuatu yang baik. Kenapa dulu lama kita nih? Cuma ada yang membuat Su sedih. Sedihnya adalah apa? Ada orang, dia tidak tahu isi dari sutta ini apa. Tetapi punya niat yang begitu jahat untuk mengejek, menghina, menghasut kepada orang bahwa sutta itu enggak benar.
Sutta Siddhigarbha itu bukan ajaran Buddha. Itu hanya karangan dari sekelompok orang untuk menghibur. Itu mengejek itu. Maka Buddha mengatakan sekelompok orang seperti ini, ya ini hanya mengejek loh ya. Mengejek loh ya. Karma buruk apa yang harus dia terima? Coba tampilkan. Buddha memberitahukan kepada Bodhisattva Samanta Wistara, Pukang Pusa di bab ke-6. Apabila di masa yang akan datang terdapat umat manusia yang berkelakuan jahat, mengejek, menyindir dan menghina putra-putri yang dengan sujud memuja Bodhisattva Siddhigarbha dan sutta ini, serta menganggap persembahan itu semua tiada gunanya, tidak akan mendapatkan jasa dan sebagainya, maka bahkan berani menertawakan atau membuat fitnaan atau bahkan mengajak orang-orang lain beramai-ramai melakukan kejahatan. Mungkin kejahatan itu hanya berupa pikiran yang sekecil apapun, maka lihat berikutnya, halaman berikutnya. Maka Buddha mengatakan orang semacam ini akan terjerumus ke alam neraka awiji. Wujian diyu. Kenapa disebut dengan neraka awiji? Karena mereka yang terjerumus ke sana sudah tidak tahu lagi mengenal waktu. Membutuhkan berkalpa-kalpa lamanya, dia baru bisa terbebas dari neraka awiji. Dan mereka yang terjerumus ke sana setiap hari, setiap detik tidak berhenti-hentinya untuk menerima siksaan yang luar biasa akibat dari karma buruk yang dia lakukan. Sampai membutuhkan berapa lama dia keluar menerima hukuman terberat selama 1000 Buddha dalam Badrakalpa mencapai parinibbana. Apa yang disebut dengan 1000 Buddha dalam Badrakalpa? Artinya di dunia ini akan muncul 1000 Buddha. Sakyamuni Buddha adalah Buddha keempat. Buddha yang akan datang adalah Bodhisattva Maitreya. Masih membutuhkan berapa lama? 5,6 miliar 7 juta tahun. Sangat lama. Anda harus menunggu, bukan kita. Orang tersebut harus menunggu 1000 Buddha itu setelah selesai mereka itu mahaparinibbana. Mereka baru dilahirkan di mana? Alam preta. Nah, coba setandain. Alam preta itu adalah alam setan kelaparan. Dari neraka awiji loh, turun ke alam setan kelaparan. Membutuhkan waktu berapa lama? Selang 1000 kalpa. Anda bayangkan, 1000 kalpa, 1000 jio. Kalau kalpa itu kan terbagi 3. Kalpa kecil, kalpa sedang, dan kalpa besar. Kita nggak usah bilang kalpa besar. Kalpa kecil aja pun cabai dia loh. Waktu yang sangat lama itu. Satu kalpa kecil. Itu puluhan ribu tahun bolak-balik baru dihitung satu kalpa. Nah setelah selesai dari alam setan itu dia akan terlahir di alam binatang. Binatang itu alam hewan. Setelah selang 1000 kalpa lagi dia baru memiliki terlahir sebagai tubuh manusia. Tetapi walaupun dia terlahir sebagai manusia, meskipun mereka dapat terlahir sebagai manusia, namun mereka dalam keadaan hina dina serta cacat tubuh. Seorang usmi isu nih. Jadi manusia apa? Ada artinya. Susah payah keluar dari sana. Colang dia jadi manusia yang tidak berkualitas, yang hina dina, yang cacat tubuh. Dan dalam kehidupan sehari-harinya, batinnya selalu dipengaruhi apa? Berbagai karma buruk. Sehingga tidak lama kemudian dia akan kembali lagi ke alam sengsara lagi. Anda bayangkan aja saudara. Sebodoh-bodohnya kita, saya nggak berani melakukan itu. Ini ada orang terang-terangan begitu. Kenapa dia mengatakan itu? Kita tidak bisa menyalahkannya karena dia tidak membacanya, dia tidak mempelajarinya.
Kalau dia mempelajarinya, hal ini tidak akan terjadi. Maka demikianlah kata Buddha. Lanjut halaman berikutnya. Syekh, demikianlah yang Arya Samanta Wistara. Hukum karma bagi yang memfitnah orang yang bersembayang telah demikian berat. Apalagi dengan sengaja berusaha memusnahkan Buddha Dharma. Anda bayangkan loh, itu hanya mengejek loh. Makanya Buddha bilang apa? Jagalah mulutmu. Ya kan? Sanhu kouye, bufan si guo. Menjaga ucapan, jangan sampai melakukan 4 kesalahan. Apa itu 4 kesalahan? 1, berbicara sembrono. Inilah akibat dari berbicara sembrono. Siswa kongwe, duan kongwe, bicara yang enggak benar. Mengejek, menertawakan dengan sinis, mengatakan yang enggak benar. Akibatnya itu. Jam jujur. Makanya mulut kita dijaga itu. Cincin loh. Kemarin minggu Su ada ceritakan kepada mereka yang hadir. Itu Biku Gavanti, siswa Buddha. Kenapa disebut Biku Gavanti? Karena Gavanti itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia namanya kunyahan sapi. Kenapa kunyahan sapi? Karena waktu dia lahir mulutnya itu 24 jam pagi sampai malam gak pernah berhenti. Dia bergerak terus. Bergerak seperti apa? Seperti mulut sapi yang lagi mengunjah rumput. Kalian pernah lihat gak sapi lagi mengunyah itu? Pernah Bo? Sapi ya. Kenapa dia bisa terlahir sebagai itu? Buddha mengatakan di masa lalu suka menertawakan orang. Tidak disangka orang yang ditertawakan itu ternyata orang arahat. Karena dia bertobat, sisa karmanya terjerumus ke alam binatang. Seng semua. 500 kali kehidupan dia terlahir sebagai seekor lembu. Sampai di terakhir ketika Buddha muncul, dia jadi manusia, kebiasaan itu masih ada dia bawa. Makanya cuy hakyam kongelo gitu kok enggak puasi loh. Ya kan? Karena mulut kita paling gampang melakukan kesalahan. Terutama ibu-ibu, bukan kalian orang luar sana. Oke, kita sambung terakhir Taoli Tiangong Sentong Ping Di. Kita mulai masuk ke bab pertama. Bab pertama adalah tentang istana Trayatimsa warga Ridi Jenanem. Surga Tawatimsa ini adalah bagian dari alam para dewa. Alam para dewa itu terbagi 3 kelompok. Nah ini biar kalian tahu. Di Taiwan ada seorang pemimpin Katolik, pastor. Dia datang bertemu dengan guru kita, meminjam kitab suci. Karena di dalam kitab suci itu ada satu sutta menjelaskan tentang alam para dewa. Mereka yang hidup di sana seperti apa. Itu seperti kayak nonton film. Dia mengatakan di dalam agama Buddha itu kalau menceritakan tentang alam dewa, surga itu sangat jelas. Nggak rambu-rambu gitu. Dia meminjam itu. Nah alam dewa itu dibagi 3 kelompok. Surga Tawatimsa itu bagi ke kelompok mana? Sambung besok malam. Amitofo.
下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。报身，同生极乐国，同生极